Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk bisa mempertahankan kemerdekaannya. Nah, salah satunya akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran di Medan Area. Kita mulai dari pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya. Adapun pemimpinnya waktu itu adalah Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, kedatangan tentara Sekutu ini kemudian disambut oleh Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo. R.M. Suryo tidak menghalangi tugas utama dari pasukan Sekutu, yaitu melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Oke. Tetapi seperti yang kita pernah bahas di materi sebelumnya, banyak tentara Jepang itu yang sudah diambil persenjataannya oleh rakyat Indonesia, sehingga kemudian tentara Sekutu kita akan melucuti persenjataan itu melihat loh kok tentara Jepang udah nggak banyak yang nggak bersenjata. Nah, akhirnya mereka melihat bahwa banyak rakyat yang memegang senjata. Nah, mereka kemudian menyebarkan pamflet agar rakyat yang memegang senjata itu diserahkan kepada tentara Sekutu. Nah, waktu itu kan permasalahannya adalah tentara Indonesia belum terbentuk secara utuh. Jadi waktu itu ketika pemerintah memutuskan membentuk BKR, itu kan badan yang bukan tentara. Nah, kemudian ketika Sekutu datang baru nanti di tanggal 5 Oktober membentuk TKR. Nah, ketika belum terbentuk TKR itu rakyat secara spontan itu membentuk badan-badan perjuangan atau laskar-laskar. Nah, karena banyak rakyat yang memegang senjata itu sebenarnya adalah badan perjuangan atau laskar, itu kemudian dicurigai oleh pihak Sekutu sebagai gerombolan rakyat bersenjata. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya kemudian terjadilah pertempuran antara Sekutu dengan para pemuda atau laskar sebenarnya ini badan-badan perjuangan sebenarnya. Nah, waktu itu pasukan Sekutu awalnya berhasil memukul mundur dan berhasil merebut beberapa instansi penting di kota Surabaya. Nah, kemudian tanggal 28 Oktober para pemuda yang tergabung dalam badan-badan perjuangan tersebut kemudian melakukan serangan balik dan berhasil merebut kembali. Sehingga akhirnya perseteruan itu terus berlanjut. Nah, karena melihat bahwa jumlah rakyat yang bersenjata di Surabaya itu cukup banyak, nah waktu itu Brigadir Jenderal AWS Malabi kemudian meminta bantuan Mayor Jenderal D.C. Houghton, itu komandan Sekutu untuk Pulau Jawa. Nah, kemudian Mayor Jenderal Houghton meminta Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya untuk meredakan ketegangan. Nah, ini ada contoh surat kabar yang menggambarkan bagaimana tentara Inggris itu kewalahan menghadapi badan-badan perjuangan yang ada, sehingga akhirnya kemudian meminta bantuan Presiden Soekarno. Nah, tanggal 29 Oktober Presiden Soekarno tiba di Surabaya, kemudian diadakan perjanjian gencatan senjata. Nah, tetapi waktu itu situasi sudah tidak terkendali karena memang kan seperti yang saya katakan di awal itu di Surabaya itu yang banyak adalah badan-badan perjuangan yang posisinya tidak seperti tentara yang satu garis komando. Nah, sehingga akhirnya kemudian ketika AWS Malabi sedang berpatroli, dia terbunuh. Ada sebuah insiden, kemudian dia terbunuh.
Nah, insiden ini kemudian sudah barang tentu membuat Inggris menjadi marah dan Inggris pun mulai mendatangkan bala bantuan yang lebih besar ke Surabaya. Kemudian Malabi digantikan oleh Mayor Jenderal Mansell. Nah, Mansell itu kemudian tanggal 7 November membuat surat kepada Gubernur Suryo dan juga menyebarkan pamflet-pamflet kepada rakyat Surabaya. Adapun isi surat Maijen Mansell adalah seluruh pemimpin Indonesia, kepala polisi, kepala pemuda, itu supaya melapor dan meletakkan tangan dan kepala kemudian mendatangi dokumen penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Juga harus para pemuda juga harus menyerahkan senjatanya dan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah dan ditunggu dari tanggal 7 paling lambat tanggal 10 jam 6 pagi. Oke. Nah, kan kalau misalnya semua senjata diserahkan, padahal itu adalah aset penting dalam perjuangan, itu kan nggak mungkin juga. Nah, sementara sekutu mintanya kan seperti itu. Akhirnya Gubernur Suryo setelah berunding, kemudian akhirnya memutuskan untuk menolak ultimatum sekutu tersebut. Sehingga akhirnya kemudian pecah pertempuran 10 November. Bung Tomo waktu itu berpidato melalui siaran radio yang bertujuan untuk membakar semangat juang TKR, Badan Perjuangan dan rakyat Surabaya. Nah, ini salah satu isi dari pidatonya yang isinya bahwa mereka lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka, dan mereka punya semboyan merdeka atau mati. Ya, itu kira-kira semboyannya. Nah, pertempuran Surabaya ini berlangsung kira-kira 3 minggu. Waktu itu padahal Inggris sesumbar bahwa ini mah sebentar juga udah selesai, paling 3 hari juga selesai nih kota Surabaya. Waktu itu memang dihujani bom kota Surabaya dari darat, dari laut ya kapal-kapal perangnya maupun dari udara. Nah, kemudian setelah berlangsung 3 minggu lebih, nah, akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai oleh sekutu. Nah, untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya dalam melawan tentara sekutu, akhirnya dibangunlah Tugu Pahlawan. Dan setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, kemudian ada catatan menarik tentang Hari Pahlawan ini. Jadi waktu itu sejarawan Barat itu pernah menulis bahwa tidak pernah ada pertempuran yang dihadapi oleh pasukan Inggris segigih yang dilakukan oleh rakyat Surabaya. Bahkan beberapa artikel di Inggris, di Amerika Serikat menulis bahwa hal yang terjadi di Surabaya seperti inferno atau neraka bagi pasukan sekutu karena jumlah korban yang jatuh itu luar biasa banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang. Nah, waktu itu NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang datang bersama pasukan sekutu. Kemudian setelah dibebaskan tawanan perang, kemudian mereka mempersenjatai para tawanan perang tersebut. Nah, sudah barang tentu tawanan perang yang dipersenjatai itu kemudian menimbulkan kemarahan karena kita sudah sama-sama tahu bahwa NICA memang berkeinginan untuk bisa menguasai kembali wilayah Indonesia. Nah, akhirnya kemudian tanggal 26 Oktober itu terjadi pertempuran antara sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, kemudian pada tanggal 2 November, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan melakukan perundingan.
Nah, akhirnya kemudian terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel. Ini adalah isi perundingan antara Soekarno dengan Bettel. Yang pertama, Sekutu akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk mengurus tawanan perang. Kemudian jalan raya Magelang-Semarang itu tetap dibuka bagi Sekutu dan warga Indonesia. Dan yang ketiga, Sekutu tidak akan mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Nika. Nah, namun dalam kenyataannya, Sekutu mulai menambah jumlah pasukan di Magelang. Hal ini membuat pasukan TKR yang ada curiga. Ngapain dia nambahin pasukan? Kan dia tugasnya cuma itu doang. Nah, akhirnya terjadi pertempuran pada tanggal 20 November antara Sekutu dengan TKR. Nah, dalam pertempuran tersebut Letkol Istiman gugur. Nah, Letkol Istiman kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, kemudian Sudirman itu dengan menggunakan taktik supit urang itu berhasil mendesak pasukan Sekutu. Taktik supit urang itu apa sih? Jadi taktik yang dilakukan oleh tentara Indonesia ya. Jadi mereka butuh ketepatan ya. Jadi ibaratnya musuh dibiarkan masuk dulu. Nah, setelah masuk cukup dalam, kemudian di waktu yang bersamaan langsung dijepit. Nah, seperti udang yang menjepit. Jadi pasukan Sekutu menjadi terkepung. Nah, kemudian akhirnya setelah berhasil terkepung dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember, akhirnya TKR berhasil merebut kembali kota Ambarawa. Nah, untuk jumlah korban yang jatuh dari pihak Indonesia itu cukup banyak, sekitar mungkin 2000 orang lah, dari pihak tentara TKR maupun dari rakyat ataupun dari laskar-laskar yang ada. Nah, sementara dari pihak tentara Sekutu mungkin yang korban yang jatuh sekitar 100 orang. Tapi ini mungkin wajar karena memang kan persenjataan yang dimiliki oleh orang Indonesia tidak selengkap tentara Inggris. Tapi toh kita berhasil mengusir tentara Sekutu kembali ke Semarang. Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut kemudian dibuatlah Monumen Palagan Ambarawa. Dan setiap tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri. Nah, kemudian tanggal 18 Desember, Kolonel Sudirman kemudian diangkat menjadi Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Berikutnya kita akan bahas tentang pertempuran Medan Area. Adapun latar belakangnya adalah kedatangan pasukan Sekutu dengan tim Rapwi yang bertugas membebaskan tawanan perang di berbagai daerah di Sumatera Utara. Nah, setelah dibebaskan, Nika mulai mempersenjatai tawanan perang itu dan membentuk batalion KNIL Medan. Nah, tugas dari KNIL ini adalah untuk merebut kembali kekuasaan di kota Medan. Jadi memang Nika bersungguh-sungguh untuk bisa berkuasa kembali di Indonesia. Hal ini sudah barang tentu mengecewakan Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan, kemudian TKR dan Barisan Pemuda Indonesia ataupun laskar-laskar yang ada waktu itu. Nah, kekecewaan semakin bertambah ketika ex-tawanan perang yang waktu itu tinggal di sebuah hotel di Jalan Bali Medan itu mengambil dan menginjak-injak rencana merah putih milik pemuda Indonesia. Nah, sudah barang tentu ini kan merupakan penghinaan, sehingga akhirnya kemudian terjadi keributan dan pertempuran pun pecah antara para pemuda atau badan-badan perjuangan tadi dengan pasukan Nika. Nah, pertemuan itu kemudian terjadi masif
hampir di setiap hari di berbagai penjuru kota Medan. Nah, akhirnya kemudian Inggris membuat strategi lain, yaitu dengan memasang papan bertulisan Fix Bundaris Medan Area atau garis batas area Medan. Nah, setelah itu pasukan Inggris dan Ika kemudian menyerang kota Medan, dan kemudian akhirnya ibaratnya banyak tuh pemuda-pemuda yang menjadi korban dari serangan tersebut. Nah, kemudian akhirnya wilayah kota Medan terpaksa harus dikosongkan. Pemerintah Indonesia yang ada di Medan, ya gubernur itu terpaksa harus pindah ke Pematang Siantar. Nah, kemudian apakah perlawanan selesai? Enggak. Nah, setelah terusir dari kota Medan, itu perlawanan tetap terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, sehingga perjuangan tetap berlanjut. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.